Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Majelis Jemaat Kepanjen ucapkan selamat datang, selamat beribadah dan selamat bergabung kepada tamu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Juga dengan seluruh warga jemaat yang saya kasihi, selamat hadir dalam persekutuan hari ini. Peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang istimewa bagi kita, pengikut Kristus. Pada Jumat Agung kita mengenang Tuhan Yesus yang menderita sengsara, yang mati disalibkan di Golgota demi menebus dosa kita. Kematiannya adalah bukti ketaatannya kepada Allah dan kesediaannya mengorbankan diri demi keselamatan kita. Kini marilah kita mengenang kembali peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus melalui ibadah Jumat Agung pada saat ini. Kiranya pengorbanan di kayu salib senantiasa membawa kita untuk terus setia mengikutinya. Bapak Ibu, kami bisa untuk berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Jumat Agung adalah sebuah kisah yang sederhana, bahkan bukan cerita yang istimewa pada saat itu. Tetapi di dalam perjalanan iman, kita mempercayai disitulah pokok pangkal keselamatan hidup kekal kita. Jumat Agung bukan hari yang biasa, tetapi istimewa. Kita merayakan tentang Kristus yang hadir dan juga menyelamatkan kita. Sepanjang tahun perjalanan iman dan rohani kita terus diajak untuk mengulangi lagi, mengingat lagi tentang peristiwa pengorbanan Kristus. Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam iman dalam masa raya Paskah, memperingati kasih Kristus yang adalah kekal. Jumat Agung adalah masa ketika Yesus mengalami derita,
kepala yang berdarah. Kitung Jemaat 170 bait 1 dan 3. Dosa, kesalahan, dan penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Penderitaannya memampukan kita untuk datang dalam ibadah saat ini. Mari kita mengaku yang demikian. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Berapa menitkah kita berdiri sebelum kita masuk dalam ibadah pada momentum pengucapan khotbah dan salam? Mungkin sekitar 5-6 menit saja, saudara. Ini sebenarnya adalah bagian dari pemaknaan kesiapsediaan kita berdiri bersama-sama dengan Kristus melewati Via Dolorosa, mengingat juga tentang kisah Getsemani. Sanggup berjaga berapa lamakah kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus dalam perjalanan Via Dolorosa dari Yerusalem menuju ke Golgota dengan rentang sekitar 600 meter jarak tempuhnya, mengalami derita secara fisik dan mental, dan juga memanggul patibulum salib sekitar 70 kg. Saudara-saudara, sanggupkah kita berjaga? Sanggupkah kita juga ikut dalam derita bersama dengan Kristus? Sanggupkah kita berjuang
menjaga cinta kasih Tuhan itu juga dirasakan oleh sesama kita. Hari ini ketika kita berada dalam ungkapan iman ibadah Jumat Agung, kita dibimbing dengan tema besar, yaitu GKJW berkorban bersama Yesus mewujudkan perdamaian. Seberapa kuatkah, seberapa setiakah kita ikut dalam pengorbanan Kristus? Kita berjuang menjadikan hati kita menjadi istana cinta milik Tuhan. Jadikan hatiku istana cinta. Mari kita nyanyikan. Siapakah aku di hadapan Kristus? Siapakah aku, manusia yang serba terbatas? Aku adalah manusia yang sering berada dalam kecemasan dan ketakutan. Aku adalah manusia yang seringkali menghindar dari setiap tantangan untuk pertumbuhan kedewasaan hidup. Saudara, ketakutan itu ada dalam hidup manusia. Ketakutan dalam menghadapi penderitaan membuat kita bisa digilas oleh keadaan. Setiap orang ingin menghindari penderitaan, namun dalam kenyataan penderitaan tetap menjadi bagian dari kehidupan. Dan saat derita datang, tak seorang pun dapat menolaknya. Jika saat ini saudara sedang mengalami penderitaan dan beban yang begitu berat, mari datang kepada Allah dalam Sang Putra Yesus yang juga menjadi hamba yang menderita. Pandanglah kepada Dia, Allah yang menderita di salib karena dosa dunia. Ada sabda tertulis di dalam Lukas 5 ayat 32 yang tertulis demikian untuk kita. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Inilah ajakan Yesus. Dalam berita kita yang kita jalani dengan Kristus, di situ kita akan dikuatkan.
Kita meminta rahmat Allah agar kita bisa meneladani hidup Yesus, hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Kita mengaku bahwa kita tidak sempurna. Kita seringkali hidup tidak baik-baik saja. Kita rapuh sehingga belum bisa melakukan kasih. Saat ini kita awali dengan terima kasih Allah yang paling agung yang sudah diberikan untuk kita. Sejenak kita mengingat bagaimanakah ritme dan rute perjalanan Yesus sebelum melewati Via Dolorosa, jalan kesengsaraan itu. Yesus berada bersama dengan muridnya dalam perjamuannya yang terakhir, dan Yesus kemudian juga mengambil waktu untuk berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di taman itu. Bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Inilah Getsemani. Kita mengingat Yesus yang berdoa, berjuang untuk kita, dan mengalami derita. Kita mengambil saat ini mengingat Yesus yang mencintai kita. Kiranya Kristus mengasihi kita. Amin. Kisah yang duka
diaken yang sudah terlatih dan mengajak kita untuk memaknai tempat yang menjadi suasana di mana Kristus mengalami proses derita sejak pada awal. Getsemani menjadi tempat untuk berdoa dan juga perjuangan Kristus yang akhirnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan kerinduan dan pengakuan atas keterbatasan umat-Nya. Pertobatan kita yang dinyatakan dengan tulus akan memulihkan. Maka Allah yang Maha Kasih akan memberikan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah anugerah keselamatan dari Allah. Umat saya undang untuk berdiri. Yesaya 53 ayat yang keempat tertulis demikian bagi kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Begitu besar anugerah-Nya dinyatakan bagi kita melalui derita dan kematian yang kita ingat dan mengajak kita agar tidak kita sia-siakan pengorbanannya. Tetaplah tekun dan setia sampai kita kembali kepadanya. Inilah anugerah untuk kita. Mari saudara, kita saling menggenggamkan tangan kita. Kita layaknya berada di samping Yesus, juga sedang berdoa memohon kekuatan. Sambil kita menggenggam tangan kita, kita menyanyikan lagu Tuhan sampai berapa kali. God.
Kristus mengampuni dosa dan kesalahan kita, apakah kita juga berani untuk mengampuni siapapun yang pernah melakukan kesalahan kepada hidup kita? Mari kita menjalani hidup sesuai dengan kebenaran sabda. Kita akan masuk dalam pelayanan sabda untuk saat ini, dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan dan menghubungi firman, marilah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semuanya, buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya pasal 52 ayat 13 disambung dengan Yesaya pasal 53 sampai 12. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan maraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan supaya tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari dihindari orang-orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena
kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya, sudah menahan dan menghukumnya. Ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus. Salah ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahannya, jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaraan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Mazmur tanggapan. Diambil dari Mazmur 22. Syair dinyanyikan oleh Mendaras. Umat menyanyikan bagian refren.
Pembacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang perlu keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat diundang untuk berdiri, kita membaca. Bacaan Injil kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 19 ayat yang ke-42. Tapi saya saat ini mengambil bagian pada Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Yang demikian tertulis bagi kita, judul perikopnya adalah Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri
yang memberi kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka nikahi. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Siapa yang pernah memandang salib? Ada, Bapak Ibu? Siapa yang pernah memandang salib? Semuanya saya yakin pernah. Memandang yang bagaimana, Bapak Ibu? Memandang yang sekilas lalu ataukah dengan penghayatan? Ataukah sekedar ornamen dan hiasan yang kita pasang? Ada berapa salibkah di rumahnya Ibu Bapak? Ada 5, yang 7. Apakah ada yang tidak ada sama sekali? Ketika kita melihat salib, apa yang Ibu Bapak rasakan? Apa yang kemudian muncul dalam benak, hati dan pikiran Ibu Bapak? Bapak dan saudara, apa yang kita rasakan ketika memandang kepada salib dan kemudian mengingat bagaimana proses itu ada? Saya mengutip banyak hal, Bapak Ibu, dalam pemaknaan Jumat Agung salib yang memperhatikan keberadaan salib yang juga identik dengan kekristenan. Itu banyak sekali. Kalau kita coba googling saja, bacaan kita ini memang panjang, Bapak Ibu. Kalau Bapak kemudian googling, ketik saja Yesus ditombak, Yesus ditikam, itu nanti akan ada banyak penjelasan dunia, ada penjelasan yang bersifat rohani, termasuk juga catatan-catatan yang menyangkal bahwa itu adalah peristiwa yang tidak historis. Banyak. Kalau Ibu Bapak googling. Kalau Ibu Bapak googling juga, Ibu Bapak akan menemukan nama Longinus, yaitu perwira yang dipercaya menaruh tombaknya, ujung tombaknya kepada tubuh Yesus. Bahkan juga ada istilah Lancia et Clavus Domini, tombak dan paku Tuhan. Jadi ada kepercayaan ujung tombak itu kemudian akhirnya disimpan dan menjadi semacam asimat begitu, dan siapa yang punya maka dia akan menang perang dimanapun.
yang memperhatikan tentang salib, yang memperhatikan situasi-situasi yang peristiwa yang berada di sekeliling peristiwa salib itu banyak. Bahkan juga negara kita sudah mencantumkan melalui keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024 bahwa Jumat Agung ini bukan disebut sebagai hari wafatnya Isa Masih, tetapi disebut sebagai hari wafatnya Yesus Kristus. Saya membacanya dalam perspektif bahwa keberadaan salib, keberadaan Kristus, keberadaan kekristenan itu terus diperhatikan, dilihat, dipandang. Dan ini juga identik dengan konsep yang dicantumkan oleh Yohanes Pembaptis, yang kemudian sejak masa awal Yesus datang dibaptis, kemudian hingga pada akhirnya dalam Yohanes dituliskan pada ayat yang ke-37, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mati. Salib, Kristus, kekristenan itu dipandang tentunya dengan bermacam-macam perspektif, pendapat, dan juga pengalaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita Yohanes 19 ayat 31 sampai 37, siapa yang peduli, siapa yang memperhatikan keberadaan Yesus, siapa yang memperhatikan keberadaan peristiwa penyaliban Yesus, patut dicatat saudara, yang memperhatikan bahkan sampai kepada peristiwa kematian, kemudian nanti peristiwa Yesus dimakamkan, bukanlah orang yang berada setiap hari di sekeliling Yesus, bukanlah yang menjadi bagian dalam kehidupan Yesus, tetapi justru orang yang sering berkonfrontasi dengan Yesus. Penguasa, pemimpin Yahudi, Pilatus, prajurit, bahkan juga Yusuf Arimatia serta Nikodemus. Orang yang berada di sekeliling Yesus juga ada kemungkinan tidak lagi mau memandang kepada Yesus dan juga ajaran serta pengorbanannya, karena mungkin apa yang diperoleh, apa yang diajarkan itu sudah mulai dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Injil Yohanes, saudara, mencantumkan satu poin yang tidak ada di Injil lainnya, yaitu kisah lambung Yesus ditikam. Ini hanya ada di Yohanes. Disampaikan gambaran detail apa yang dialami dan juga diperbuat kepada Yesus. Adegan ini memang untuk memastikan Yesus mati, tidak dipatahkan. Tapi artinya saudara, di sini disampaikan bahwa yang memandang, yang memperhatikan, yang melihat kepada Yesus bukanlah orang yang berada di sekelilingnya. Tentu dengan anggapan, tentu dengan perspektif, tentu dengan pendapatnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memandang kepada salib dan kisah-kisah yang ada di baliknya? Salib bukan hanya sekedar ornamen, salib bukan hanya sekedar hiasan, salib bukan hanya sekedar benda yang berada di depan kita tanpa makna. Dan Jumat Agung adalah momentum bagi kita untuk melihat lagi relasi dan kedekatan kita dengan kisah salib yang sudah sangat sering kita dengarkan. Saya meyakini dalam hidup iman ibu bapak tanda salib itu dekat. Saya meyakini ibu bapak pun juga ambil bagian dalam pemaknaan tentang Jumat Agung. Tetapi setelah peristiwa Jumat Agung ini selesai dan salib itu tidak ada lagi menjadi fokus perhatian kita, bayangkan kisah pengorbanan itu
akan mudah dilupakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemaknaan menilai lagi rasa hormat kita kepada nilai-nilai salib, saya mengutip dari buku yang dituliskan oleh Anton Wessels dalam buku Arab dan Kristen, Gereja-gereja Kristen di Timur Tengah. Ada satu bagian yang dituliskan begini. Satu perikop akan saya bacakan untuk Ibu Bapak. Penghormatan kepada salib. Ada Imam Maronit dan ahli dalam agama Islam pernah menuliskan, namanya adalah Joachim Maubarak, bahwa relasi orang Kristen dengan Islam itu dihayati melalui tanda salib. Hal itu dihayati bukan dalam pengertian salib yang dipertentangkan kepada bulan sabit, bukan sesuatu yang dipertentangkan, sebagai suatu konfrontasi dari tanda-tanda lainnya. Dia menuliskan, Joachim Maubarak ini, penghormatan kepada salib menurut dia merupakan liturgi kekristenan timur yang bersama dengan cara hidup asketis mistik, merupakan hakikat relasi kekristenan dengan Islam, entah itu diakui, entah diperlakukan, entah ditolak. Dengan suatu cara tertentu, demikian tutur Maubarak, dapatlah dikatakan bahwa relasi ini pada hakikatnya yang paling dalam tidak memiliki ketergantungan pada proses sejarah, betapapun nyatanya itu adalah sejarah suatu misteri yang pada hakikatnya tidak kurang dalam perwujudan maupun pengenalan. Artinya, saudara, penghormatan kepada salib itu adalah sesuatu yang bersifat misteri, bersifat mistik, sesuatu yang bersifat hakikat, sesuatu yang bersifat muncul dalam hati dan pikiran umat. Dan ini bisa menjadi titik temu dalam merayakan perjumpaan, khususnya dalam konteks keindonesiaan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat kepada salib, kita diingatkan tentang derita Kristus, empatinya kepada dunia ini, rasa kasihnya kepada dunia ini, rasa pedulinya kepada dunia ini, rasa dan teladannya untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Dan ini tumbuh dalam sikap hidup asketis mistik yang menekankan kepada kedekatan rohani kepada Kristus. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memandang kepada Yesus yang telah disalibkan. Kita memandang kepada salib yang nanti akan ditinggalkan oleh tubuh Yesus. Tetapi ingatan kita tidak akan pernah dilupakan. Di situ ada nilai kasih, di situ ada nilai kepedulian, di situ ada nilai cinta kepada kehidupan menuju suasana yang lebih baik. Marilah saat ini kita melihat salib yang terpampang ada di depan kita, salib yang kita mungkin mengabaikannya karena kesibukan rutinitas dan aktivitas kita. Salib yang ada di rumah kita, salib yang ada yang kita lihat dimanapun kita berada. Mari kita jadikan ingat, apakah aku sudah memiliki kasih seperti Kristus. Selamat memandang kepada Kristus yang tersalib. Selamat memandang kepada salib yang mengajarkan kepada kita cinta kasih yang sejati. Selamat memandang salib dalam pengharapan hidup kekal. Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita memandang kepada salib yang ada di depan mimbar ini. Mari kita memandang kepada salib yang ada dalam gedung gereja kita ini. Mari kita melihat, mari kita mengingat tentang derita yang dirasakan oleh Kristus, tentang perjuangan dan cinta kasih. Di Golgota itu tempat. Marilah kita bersama dengan Dia yang menderita bagi dunia. Kita melampaui Via Dolorosa, jalan sengsara hingga Golgota. Sebab disitulah
Yesus menunjukkan cintanya bagi kita. Yesus mengawali cinta kepada kita dalam wujud mati. Yesus mati demi aku. Panggung beban salibmu, bukit Golgota tujuanmu, dihina, dicaci, didera, penuh benci, demi cinta kau rela mati. Cinta
Ku ikut kota tujuanmu, dihina, dicaci, didera, penuh benci demi cinta, kau rela mati. Dalam kematiannya untuk kita, dalam kematiannya kita akan dapatkan awal kehidupan kekal. Via Dolorosa dan Golgota adalah tempat Kristus mengalami derita, tapi disitulah kita mengalami cinta yang kekal. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita sebab Kristus mengajak kita untuk setia kepada-Nya. Umat yang dikasihi, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan orang percaya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga,
dari Allah Bapa yang Maha Esa. Kami percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita bersama. Kami mengaturkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, sebab kami kembali diberikan kesempatan untuk mengingat lagi tentang salib Kristus yang kami hayati dalam pemaknaan Jumat Agung. Bukan hanya tentang derita, tetapi juga tentang cinta kasih Tuhan kepada kami. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami seringkali membuat kami lupa tentang nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam kisah penyaliban Yesus. Jumat Agung menjadi momentum kepada kami semua untuk kembali memandang salib dengan penuh keyakinan. Di situ ada ajakan untuk semakin setia kepada keteladanan Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami melihat dan memandang kepada diri kami. Seringkali apa yang kami lakukan tidak menunjukkan cinta kasih. Seringkali mengutamakan pemikiran dan kepentingan diri kami sendiri. Seringkali kami tidak tahan dalam derita. Seringkali kami tidak menjadi manusia yang tahan uji. Kami belajar dari kisah Jumat Agung. Kami memandang kepada Kristus, memandang kepada diri kami untuk disempurnakan. Allah Maha Kasih, saat ini kami juga diajak untuk memandang kepada sesama kami yang tengah memerlukan pertolongan dari kami, yang tengah menderita sakit penyakit, yang tengah mengalami kedukaan, yang tengah mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Kiranya kami juga memandang mereka, memberikan kepedulian dan perhatian, dan ikut memberikan semangat menyelamatkan kehidupan. Kami memandang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mulai dari diri kami. Kami mulai dari keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami. Seringkali kami memandang mereka sebagai keberadaan yang baik-baik saja. Seringkali kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka. Hari ini kami ingin memandang dengan sudut pandang Kristus yang membahagiakan, yang mengasihi, menolong dan menyelamatkan. Dalam lingkup luas, kami juga memandang kepada siapapun yang berjumpa dengan kami. Izinkan kami, kuatkan kami, agar kami memiliki hati yang penuh dengan empati, berbela rasa dengan derita yang ada di sekeliling kami. Situasi-situasi masyarakat yang terpinggirkan karena dinamika sosial, karena pergumulan ekonomi, karena persoalan-persoalan yang mengemuka lainnya. Kiranya kami pun juga menjadi sosok yang menolong dan menyelamatkan. Jumat Agung bukan hanya terhenti untuk kami, tetapi juga untuk sesama kami. Jumat Agung bukanlah perayaan untuk diri kami pribadi, tetapi juga untuk semua yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami setia kepada teladan Kristus. Saat ini kami juga bertekad menolong, menopang, meneguhkan orang-orang yang tengah menderita, orang yang membutuhkan
membutuhkan pertolongan. Kami mulai dalam lingkup keluarga, kami mulai dalam lingkup kelompok, kami mulai di jemaat ini, kami mulai di tempat kami bekerja, kami mulai dalam lingkup hidup kami bersama-sama dengan masyarakat. Ya Tuhan, sertailah kami semuanya, dan kami bersyafaat sebab kami yakin di mana kami meminta, Tuhan akan memberikan penyertaan dan kekuatan. Pada ibadah saat ini kami juga memohon Tuhan menyertai orang-orang yang kami cintai, di mana kami tidak memiliki waktu berjumpa secara langsung karena pekerjaan, karena studinya, karena situasi-situasi yang tengah dialami sehingga jauh dari kami. Mereka tidak berjumpa secara fisik dengan kami, tetapi kami rindu menolong mereka, menguatkan dan juga meneguhkan. Allah makasih, biarlah kami saling memandang, kami memandang sesama kami dalam sudut pandang Kristus yang mengasihi dan menyelamatkan. Saat ini kami juga melihat situasi bangsa ini, biarlah kami bisa ikut ambil bagian, memandang segala cara yang ada di bangsa ini menuju kepada kesempurnaan lebih baik karena teladan Kristus telah kami yakini. Saat ini kami mengaturkan ungkapan syukur, kami berdoa untuk persementa kami aturkan kepada Kristus. Biarlah itu menjadi sarana dalam pewartaan dan juga tugas-tugas yang diemban oleh gereja. Tuhan, Engkau adalah Allah sumber berkat yang juga mengasihi serta memberkati kami dan memberikan kami kelegaan dalam hidup. Inilah seluruh doa kami. Kami doakan hidup kami berada dalam naungan teladan cinta kasih Yesus. Doa ini kami aturkan kepada Kristus yang tersalib, yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Yesus tidak hanya berada di Getsemani, tidak hanya terhenti di Golgota. Ketika Yesus mati, Yesus akhirnya memang harus mengalami perjumpaan dalam kematian. Yesus dikuburkan dalam tugas yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus. Yesus ditempatkan di makam yang baru, tetapi Yesus juga kita ketahui dalam kisah berikutnya akan bangkit. Artinya kisah tentang Yesus tidak hanya berhenti dalam duka dan derita pada kisah Jumat Agung, tetapi akan terus berlanjut mengajak kita untuk meneladani dengan penuh kesetiaan. Saudara-saudara, ibadah Jumat Agung akan selesai. Sebentar lagi kita akan pulang, dan kita mengharapkan bahwa damai sejahtera Tuhan itu menyertai kita. Ketika kita pulang, salinglah mengasihi, salinglah melayani satu dengan yang lain, dan ingatlah akan sabda Tuhan yang demikian, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita menjadi lebih tabah dalam menghadapi derita hidup yang sedang kita alami, sekaligus memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menguatkan dan menyertai saudara. Oleh kuasa darah Yesus, kita diteguhkan melanjutkan hidup dengan penuh kesukacitaan dan harapan. Oleh kuasa darah, nyanyian dari vokal grup Varian Losa dipersilakan.
kasih untuk teman-teman dari Valhean Loza, namakan grupnya begitu, dan tadi penari dari anak-anak juga Nadia. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin terasa kontradiktif. Jumat Agung kenangan tentang kematian Yesus, tetapi kita menyambutnya juga dalam rasa sedih sekaligus dalam rasa gegap gempita. Kita memang berproses dari kisah di Getsemani menuju Golgota dan menuju ke makam. Tetapi inilah makam akan menjadi tempat Yesus bangkit. Apa artinya? Ketika kita bersukacita dalam masa Jumat Agung, sebenarnya kita diajak kepada pemaknaan bahwa hidup tidak terhentikan, tetap akan ada yang melanjutkan dalam tunas baru. Ketika hidup semakin dibabat, justru semakin merambat. Sebab dalam ritme dari semula menjadi lambat menuju mempercepat. Dalam gerakan yang lambat oleh teman-teman kita tadi menjadi gerakan yang penuh dengan dinamika, cepat, tidak lambat lagi. Memang berawal dari keterpisahan, berbagi, namun hakikatnya adalah menyatu. Terpisah oleh kematian, tetapi menyatu dalam kebangkitan. Sekarang waktunya bagi kita untuk menumbuhkan semangat, menjemput untuk bertemu, merengkuh dan melangkah terus. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang pergilah dengan sukacita, teruslah berjalan dan ingatlah sabda Tuhan. Ia akan terus berkarya dan memberikan ajakan untuk tetap saling mengasihi. Jalanilah hidup dalam rasa syukur, tekun dan setialah kepadanya. Tuhan menuntun saudara dalam setiap langkah juang saudara. Penderitaan saudara akan dikuatkan oleh Kristus. Saudara, sebentar lagi kita akan menerima berkat Tuhan. Dan setelah berkat Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk ini, mengingat tentang cinta kasih-Nya. Nanti selepas lagu yang terakhir, memandang salib Rajaku, saya undang nanti umat akan secara bergantian bisa beranjak keluar dari gedung gereja. Tetapi sebelumnya, mari kita memandang salib. Kita menjamah salib yang ada di depan kita, sebab kita memandang dengan pengharapan di situ Tuhan akan mengasihi kita. Sebelum kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita menerima berkat-Nya. Saya undang umat untuk berdiri. Jalanilah hidup dalam derita, tetapi juga dalam kuasa Kristus yang melakukan. Inilah berkat Tuhan. Kasih dan sukacita, berkat dan keselamatan, penyertaan dan kehidupan kekal yang ada dan dimiliki oleh Allah dihadirkan dalam karya kehidupan Allah Sang Bapa, dalam karya keselamatan Yesus, dalam hikmat Roh Kudus, membimbing kita menjalani hidup ini sejak di dunia hingga kekal nanti. Amin. Memandang salib Raja. Rasa
bersama kita ambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu, penghormatan pada salib, umat beranjak keluar dengan menyamar salib terlebih dahulu di depan yang terakhir. Setelah itu melambaikan tangan setelah menyamar salib. Bisa melambaikan tangan. Bapak Ibu, perlu diketahui untuk warga jemaat seluruhnya bahwa besok masih ada kegiatan rangkaian Paskah, yaitu kita melakukan ibadah Sabtu Sunyi di gereja pukul 18. Pukul 18 nuansa hitam. Besok sore ibadah Sabtu Sunyi nuansa hitam.